Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, inayah, rahmat, kasih sayangnya yang terlimpahkan kepada kita selama ini, dan senantiasa kita menikmati segala macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita laksanakan berupa salat maghrib berjamaah merupakan salah satu tanda, salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wajah-wajah yang sujud, yang tunduk, yang rukuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ini dijauhkan, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jerih payahnya, perjuangannya, karena kerja kerasnya dakwah ini sampai kepada kita, risalah Al-Qur'an ini sampai kepada umatnya seluruhnya, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada yang dikurangi. Maka selayaknya segala kebaikan yang dilakukan umat manusia yang beriman itu atas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, pedoman kita, uswatun hasanah kita. Maka tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur keselamatan hanya satu, yaitu mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan membahas surah Asy-Syarh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Alam nashrah laka sadrak. Ini kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu tafsir disebut pertanyaan atau soal takariri, yaitu pertanyaan tetapi yang tidak membutuhkan jawaban, yang artinya adalah penegasan. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan telah kami turunkan, kalau dalam terjemahan nanti kita bahas secara detailnya, dan telah kami turunkan bebanmu. Wa wada'na anka wizrak, beban yang memberatkan. Alladzi anqadha dhahrak, beban yang memberatkan punggungmu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutanmu, panggilanmu. Kemudian fa inna ma'al usri yusra,
maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Ma'a itu bersama. Maka maka sesungguhnya dalam kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Dan apabila engkau telah selesai melakukan suatu pekerjaan, fansab. Fansab itu kerja lagi, kerjakan yang lain lagi sampai kamu letih. Sampai kamu letih. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Hanya kepada Allah lah engkau selayaknya menggantungkan harapan. Nanti kita lihat konstruksinya ayat-ayat per ayat ini. Pertama adalah nama suratnya. Surat ini disebut surat Asy-Syarh. Waalaikumsalam. Asy-Syarh, syaraha, melapangkan. Alam nasyrah, syaraha yasrahu. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Asy-Syarh. Atau surat Al-Insyirah, kelapangan. Sama, masdar. Atau surat Alam Nasyrah, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Konstruksinya yang pertama, alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Pakainya nasrah, syaraha yasrahu. Di sini nanti kita bahas, ada beberapa penafsiran melapangkan dada. Nasrah fiilnya fiil mudhari, kata kerja present continuous tense, sekarang dan yang akan datang, sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Tetapi karena ada lam, dia bermakna menjadi sudah, menjadi lampau. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Nah, fiil yang berikutnya wa wada'na anka wizrak, fiil madhi, kata kerja lampau. Alladzi anqadha dhahrak, sama, kata kerja lampau yang memberatkan punggungmu. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan, sama, fiilnya madhi, kata kerja lampau. Dan telah kami tinggikan bagimu sebutan, panggilan. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebetulnya poin intinya ada di tengahnya itu ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan, karena bersamanya ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, sama, faragta, kamu telah selesai satu urusan, fansab. Nah, yang akhirnya itu kata kerja. Kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kepada Tuhanmu lah kamu hendaknya berharap. Kata kerja perintah. Jadi dari awal menggunakan fiil mudhari. Khusus yang pertama menggunakan fiil mudhari. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Nah, inilah tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum, dan semuanya, semua ayat tadi itu mukhatabnya tunggal, kamu. Alam nasrah laka sadrak,
bukankah telah kami lapangkan dadamu, kamu satu orang. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami turunkan beban yang memberatkan kamu satu orang. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani, memberatkan punggungmu, kamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan panggilanmu, sebutanmu, kamu. Karena khitabnya yang diajak bicara di sini adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semua ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW juga berlaku kepada umatnya. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Nah, apa ini dilapangkan ini? Maka persiapan untuk menjadi nabi itu mentalnya. Sebetulnya surat ini gandengannya nanti dengan surat Ad-Duha, surat Wad-Duha. Itu dua-duanya menyebut berbagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surat Wad-Duha ada yang mendefinisikan, mengelompokkan nikmatnya adalah nikmat fisik, nikmat materi. Sedangkan di surat As-Sarh, Al-Insyirah, Alam Nasrah, nikmatnya nikmat maknawi, nikmat yang bukan bendawi, mental, spiritual. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Tetapi ayat yang pertama ini juga penafsirannya dua, secara materi juga secara maknawi. Kalau yang maknawi, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW untuk mengemban risalah ini dengan dada yang lapang, dengan pikiran yang luas, dengan hati yang sabar, dengan hati yang pemaaf, dengan segala persiapan mental untuk menghadapi pasti nanti dia hadapi ketika berdakwah. Ini tanpa Nabi SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu bagimu. Padahal Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah ketika kemarin hubungannya dengan surat At-Tin. Di surat At-Tin ketika Nabi Musa alaihissalam menerima perintah untuk berdakwah kepada Fir'aun di Wattini wazaitun waturi sinin. Kenapa disebut wattini? Kemarin kita bahas wazaitun waturi sinin dan bukit Tursina. Di bukit Tursina inilah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kalimullah, nabi, manusia yang bisa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan di antara penggalannya ini adalah di dalam surat Toha mulai dari ayat 24. Ketika sudah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, kamu sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapat risalah, sekarang pergilah kamu ke Fir'aun, innahu tagha. Dia itu kejahatannya sudah melampaui batas. Maka Nabi Musa berdoa. Doanya minta apa? Dilapangkan dadanya. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak diceritakan beliau berdoa, tapi langsung alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Kalau Nabi Musa berdoa, yang hafal kita doanya, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ustud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Nabi Musa qala rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, karena setiap orang yang berdakwah akan menerima gangguan, tantangan, ancaman, permusuhan dan perlawanan dari orang yang didakwahinya. Maka Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dadanya yang lapang. Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat, karunia, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, kamu lemah lembut kepada mereka, kepada orang yang kamu dakwahi. Karena dadamu sudah lapang, kamu bisa berlemah lembut. Padahal bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, dicaci maki oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Al-Walid ibn Mughirah, oleh para pembesar kafir Quraisy, diperangi, dimusuhi, diancam, dibunuh, dilukai, dilempari batu. Tetapi Nabi Muhammad SAW, fabima rahmatin minallahi lintalam, karena rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadamu, kamu menjadi lemah lembut kepada orang yang kamu dakwahi. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik, kalau kamu keras hati, kasar, dakwah kok pakai cara yang keras, kasar, bahasanya keras, kasar, dan tidak ada kelemah lembutan. Lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari darimu, gak akan ada yang menerima. Lapang dada. Di Indonesia, bahkan kita di Jawa, dididik dengan kosakata sing jembar segarane, yang lapang dadanya, pemaaf. Fabi rahmati minallahi lintalahum, karena kasih sayang dari Allah kamu berlemah lembut kepada orang yang kamu dakwahi. Kalau kamu kasar, walau kunta faddan ghalidul qalbi, hatimu keras, lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari darimu, gak akan ikut. Orang Nabi sudah lemah lembut saja malah dicaci maki, malah dituduh macam-macam, malah diintimidasi, malah disiksa, malah dianiaya, malah dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Lam faddu min haulik. Maka perintah berikutnya di ayat Ali Imran ayat 159 itu, ketika dadamu sudah lapang, gampang memaafkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, maafkan mereka, wastaghfir lahu, bahkan memintakan ampun, mintakan ampun bagi mereka, wasyawirhum, bermusyawarah, dimintai pendapat, fil amri, dalam urusan. Fa idza azamta, kalau kamu sudah bertekad menerima perintah Allah, laksanakan, gak usah tengok kanan tengok kiri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, tawakallah kepada Allah. Ending surat As-Sarah itu, Alam Nasrah ini, tawakal. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kamu selesai melakukan pekerjaan, maka lakukan yang lain, kebaikan yang lain, amal yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap. Ini tawakal. Fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta, kalau kamu sudah bertekad, tahu jalan yang lurus yang benar, sudah istiqomah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Segala usaha, segenap kekuatan, kemampuan kamu kerahkan, hasilnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal. Makanya kelak di hari kiamat itu, di hadis tentang syafaat al-kubra itu, Nabi SAW ditampakkan umat-umat terdahulu. Ada satu rombongan banyak, dikiranya oh itu umatku, ternyata bukan. Itu umatnya Nabi Musa SAW. Itu Musa dengan kaumnya. Lalu didatangkan Nabi, umatnya cuma 3. Ada Nabi, umatnya cuma 2. Ada Nabi, umatnya cuma 1. Ada Nabi, nggak bawa umat sama sekali. Apakah cara dakwahnya salah? Tidak. Apakah nabinya kasar? Tidak. Apakah materi dakwahnya yang salah? Tidak. Karena dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya berdakwah itu usaha, sekuat tenaga, segenap kemampuan, tapi hasil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesuksesan dakwah bukan dinilai banyak sedikitnya pengikut. Kesuksesan dakwah adalah bagian sejauh mana, setawakal apa, seistiqomah mana kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sudah. Fa idza azamta fatawakkal. Nah, penafsiran apa namanya? Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Yang pertama adalah maknawi tadi. Dadanya dijadikan lapang, sabar, tahan banting, tahan cobaan, tahan hinaan. Ketika Nabi SAW belum jadi Nabi, sudah diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Begitu mengaku sebagai Nabi, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah langsung dicap pembohong, orang gila, dukun, tukang sihir, penyair. Kalau tidak dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dada yang lapang, tidak akan kuat untuk menerima beban tanggung jawab dakwah semacam ini. Maka jadi orang yang pemaaf. Betapa permusuhan yang dilakukan oleh siapa? Abu Sufyan. Dia pemimpin perang Uhud, pemimpin perang Ahzab, perang Khandaq. Tapi endingnya dia masuk Islam. Dibanggakan oleh Nabi SAW. Ketika Fathu Makkah dia masuk Islam, Nabi SAW berkata, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Padahal selama ini dia yang memusuhi. Musuh nomor 1, panglimanya orang kafir Quraisy di perang Uhud, di perang Ahzab. Begitu masuk Islam, tidak ada dendam, tidak ada benci, dianggap sebagai saudara, bahkan diangkat, disanjung. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah masuk Islam. Anaknya Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Jadi baik. Itulah karena dakwah yang didasari dengan hati yang lapang, yang mau menerima kebenaran. Makanya dalam istilah hati yang lapang itu orang yang siap untuk menerima hidayah. Orang yang hatinya lapang itu tidak sempit, tidak menolak kebenaran yang masuk ke dalam hatinya, yang dia dengar, yang dia lihat. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 125 digambarkan orang yang menerima hidayah. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa orang yang diinginkan oleh Allah untuk menerima hidayah. Bagaimana prosesnya? Yasrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran agama Islam. Dilapangkan dadanya, mudah menerima kebenaran, mudah dinasehati. Ada orang yang gampang tersinggung, hatinya itu penuh dengan kekotoran. Ada yang mengumpamakan hati itu wadah. Kan dalam hadis Nabi SAW disebutkan
kalau setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka akan baik semuanya. Idza sholahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau rusak semuanya. Itulah hati yang ada di dada. Maka ada yang mengumpamakan hati itu ada yang seperti kolam, hanya menampung semua, tapi tidak bisa mengeluarkan. Bukan sumber air, tapi ada yang seperti sumur. Dia bisa menjadi sumber mata air, memancarkan mata air yang jernih. Tapi untuk membersihkan mata air ini, sumur ini, juga harus diambil segala kotorannya. Diambil batunya, diambil lumpurnya, diambil pasirnya, sehingga mata air itu jernih. Barang siapa ingin hatinya jernih, memancarkan hikmah, kebaikan, kebijaksanaan, maka buanglah hasad, dengki yang ada di dalam hatimu. Buanglah ria, pengen dipuji dari segala amalmu. Buanglah segala kebencian, buanglah segala kesombongan yang ada di dalam hatimu. Buanglah sikap sum'ah, merasa paling baik sendiri. Ini secara maknawi. Kemudian ada penafsiran secara zati, secara fisik. Secara maknawi berikutnya, ini tadi belum selesai. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah, maka dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Wa mayurid, barang siapa yang Allah kehendaki ayyudillahu, untuk disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan, jadikan hatinya, dadanya sempit. Dayyiqan, harajan, sempit, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Ayat Al-Quran itu benar secara fakta, secara ilmiah, secara fisik, juga secara makna. Ternyata orang yang mendaki gunung semakin tinggi ke atas, bahkan di gunung Everest, puncak tertinggi itu, kadang-kadang manusia yang mendaki ke sana, ke puncaknya, harus membawa tabung oksigen. Kenapa? Karena cadangan oksigen di atas itu ternyata lebih menipis, tambah tipis oksigennya. Jadi ketika dihirup, dadanya itu sesak. Di orang yang menanjak ke langit, terengah-engah, itu semakin tipis oksigennya, dadanya semakin sempit. Itulah perumpamaan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadanya sempit, tidak bisa menerima kebenaran, isinya kebencian, isinya iri hati, isinya hasad, isinya kesombongan, isinya riya, isinya sum'ah, dan segala penyakit hati. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'min. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kotoran bagi orang-orang yang tidak beriman. Tidak diinginkan untuk mendapat hidayah. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat 22, ini masih penafsiran tentang maknawi dari yasrah sadra. Alam nasrah laka sadra. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah seperti orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia seperti mendapat cahaya luas, lapang, pandangannya itu jauh, tidak sempit. Apa bahasa kita, cupet, tidak cupet, pandangannya jauh ke depan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka bagi orang yang keras hatinya untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti di antara sarana untuk melapangkan dada kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika fi dhalalim mubin. Orang yang cupet tadi, orang yang sempit tadi, orang yang tidak mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mereka orang dalam kesesatan yang nyata. Penafsiran yang kedua adalah bahwasanya alam nasrah laka sodok itu fisik. Bukankah telah kami lapangkan dadamu, yaitu dibelah dada Nabi Muhammad SAW, diambil hatinya, dicuci, dikeluarkan segala kotoran yang tadi hasad, dengki, takabur, sombong, riya, sum'ah, segala penyakit hati dicuci. Bahkan diriwayatkan malaikat Jibril mendatangi Nabi ketika masih disusui di Bani Sa'ad, di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Didatangi malaikat Jibril ketika Nabi SAW sedang bermain dengan teman-temannya, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci, dikeluarkan kotorannya, dikembalikan lagi, ditutup lagi. Maka kemudian Halimah As-Sa'diyah takut dilapori oleh teman-temannya Nabi Muhammad SAW. Maka dikembalikan setelah itu, takut terjadi apa-apa. Yang kedua, sama kejadiannya seperti itu, tapi menjelang di Isra Mi'raj sekali, dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat Jibril, kemudian di Isra Mi'raj sekali. Makanya segala yang menimpa Nabi SAW itu kan kesedihan demi kesedihan, kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dipersiapkan alam nasrah laka sadrak. Ketika Nabi SAW kehilangan istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang selama ini mendukung dakwahnya secara materi, dana, dan secara mental, menghiburnya ketika pulang ke rumah, mendukungnya, memotivasinya, meredakan kesedihannya, kebingungannya. Yang kedua, kehilangan pamannya yang selama ini mendukung dakwahnya, Abu Thalib. Dan justru Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Kesedihan demi kesedihan. Kemudian Nabi SAW pergi ke Taif, karena di Mekah sudah tidak ada pelindungnya, sudah mentok, nggak ada yang mendukung, yang punya kekuatan secara pengaruh dan secara materi harta. Maka Nabi SAW mencari peluang, siapa tahu di Taif itu menerima dakwah Nabi. Nabi ke sana, ada yang mengatakan sekitar 7 km atau mungkin lebih, 70 km atau beberapa kilometer. Sampai di sana, bukannya diterima dakwahnya, setelah berletih-letih jalan kaki ke sana, bukannya diterima dakwahnya, malah dilempari batu, dijadikan mainan untuk anak-anak dan para budak. Bahkan Nabi terluka, berdarah, dilempari batu. Ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, kalau engkau mau, saya angkat gunung ini, aku timpakan kepada mereka, mati semua. Tapi Nabi SAW karena hatinya yang lapang, wahai malaikat, aku berdoa semoga yang sekarang belum beriman, bapak-bapaknya, ibunya belum beriman sekarang, nanti keturunannya semoga beriman, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Kapan doa Nabi ini dikabulkan? 12 tahun. Ini Nabi sebelum hijrah ke Madinah, tahun ke-10 kenabian, ke Taif. Nanti Taif ini beriman setelah perang Hunain. Habis Fathu Makkah, Nabi di di Mekah, habis itu langsung ke Taif, perang Hunain. Setelah perang Hunain baru orang Taif ini masuk Islam. 12 tahun baru mereka mau masuk Islam, karena kelapangan dada dari seorang Nabi Muhammad SAW.
Alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Nabi SAW anaknya semua yang 3 laki-laki semuanya wafat ketika masih kecil. Nabi menyaksikan Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat balita. Yang perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Yang 3 wafat ketika Nabi masih hidup. Ibaratnya ada orang punya 7 putra putri, 6-6-nya meninggal ketika dia masih hidup. Menjumpai, mengalami, melihat anak-anaknya satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi kita yang mengalami. Satu-satunya yang belum wafat ketika Nabi SAW wafat adalah Fatimah radhiyallahu anha. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan baru ini fi'il madi. Dan telah kami turunkan, kalau dalam terjemahan turunkan bebanmu yang membebanimu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yang memberatkan bebanmu. Wa wada'na anka wizrak. Apa itu wizr? Al-wizru kalau dalam ayat yang lain, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wizrun itu kalau dalam ayat yang ini kita baca, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain. Wizrun itu artinya dosa. Nah, dalam ayat yang tersebut. Tapi dalam ayat ini bisa diartikan beban. Apa bebannya? Ada yang menerjemahkan seperti ayat yang tadi, yaitu dosa. Dosa siapa? Ada yang mengatakan dosa para umatnya yang tidak mau beriman. Nabi itu sedih kalau umatnya itu tidak mau beriman. Bahkan Nabi itu menginginkan seluruh umat manusia itu masuk Islam semuanya. Makanya 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, sungguh berat terasa olehnya apa yang kalian rasakan. Penderitaan yang dirasakan oleh umatnya itu sangat memberatkan Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya tidak mau masuk Islam, Nabi itu merasa sedih, merasa berat. Umatnya berdosa, umatnya membangkang, umatnya bermaksiat, itu Nabi merasa sedih, merasa berat, menjadi beban. Kemudian yang kedua, wizrun itu beban risalah kenabian. Tugas sebagai nabi mendakwahkan. Tugas sebagai nabi mendakwahkan. Nabi itu kan kalau yang tadi dosa umatnya, berarti yang menjadi beban nabi itu kan yang dipikirkan itu bagaimana memperbaiki masyarakat. Kenapa Nabi SAW menjelang menerima wahyu? Kita bahas di surat Al-Alaq kemarin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi SAW itu bertahanus di Gua Hira menjelang mendapat wahyu, menyendiri dalam beberapa waktu. Kenapa? Karena sudah bingung dengan kondisi masyarakatnya, jahiliyah, judi, minuman keras, berzina, saling mendolimi, segala akhlak keburukan, membunuh anaknya sendiri takut kelaparan. Seluruh kegiatan jahiliyah dilakukan oleh umatnya. Bahkan di luar, orang Arab juga lebih dahsyat kerusakan.
Maka Nabi merasa berat menanggung beban syariat mendakwahkan, memperbaiki manusia yang sudah dalam kondisi yang bejat seperti itu. Bukan satu atau dua orang, seluruh masyarakat. Tidak tahu cara menyembah Tuhannya, tidak bisa, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyadari beribadah kepada Sang Penciptanya, malah yang disembah berhala, yang disembah patung, yang disembah gunung, yang disembah bintang, yang disembah matahari, yang disembah lautan. Maka Nabi merasa berat memikul beban risalah dakwah kenabian. Dan yang ketiga penafsirannya tadi wizrok itu ya dosa Nabi SAW. Apakah Nabi berdosa? Nah, Nabi kan sudah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lalu dan yang akan datang. Di surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya telah kami taklukkan, kami menangkan bagimu fathan mubina, kemenangan yang nyata. Apa? liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, wa yahdiyaka, dan memberikan petunjuk kepadamu, siratam mustaqimah, jalan yang lurus. Nabi itu diampuni dosa-dosa. Kalau nggak ada berdosa, ya ngapain diampuni? Berarti diampuni dosa-dosanya. Tapi Nabi itu tidak melakukan dosa besar dan dosa yang menghinakan. Nabi SAW tidak pernah sujud sekalipun. Sebelum dia diangkat menjadi Nabi, tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala. Tidak pernah ikut minum minuman keras, tidak pernah menjadi berzina. Itu dosa-dosa yang menghinakan. Lalu apa? Maka dalam wa wada'na anka wizrak, kami turunkan bebanmu darimu, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani, memberatkan punggungmu. Karena Nabi SAW itu akan menerima tugas yang sangat berat. Dalam surat Al-Muzammil disebutkan, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang sangat berat. Al-Quran ini berat. Di akhir-akhir surat Al-Hasr itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'atahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran ini turun kepada gunung, dia akan tunduk hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini perintah yang sangat berat. Bagaimana Nabi SAW mempunyai kesalahan? Ada beberapa disebutkan di dalam Al-Quran. Kesalahan Nabi bukan dosa besar dan bukan dosa. Kalau dalam ulama istilahnya khilaful aula. Jadi Nabi berijtihad, tetapi ijtihad Nabi ternyata menyelisihi yang lebih utama. Yang dipilih oleh Nabi ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti dalam surat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu ijtihad Nabi. Nabi bermuka masam cemberut padahal didatangi oleh orang yang buta, anja'ahul a'ma, karena datang Abdullah ibnu Umi Maktum, pingin diajari agama Islam, bertanya
Sedangkan Nabi SAW sedang mengajak mendakwai para pembesar orang-orang kafir. Kalau mereka ini rombongan pembesar ini masuk Islam, seluruh kabilahnya akan masuk Islam. Karena Nabi ditanya terus oleh orang buta ini, Abdullah bin Umi Maktum, Nabi cemberut, susah lagi dakwai orang-orang penting kok ini malah tanya. Nabi cemberut, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaful aula. Yang kedua, surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal bagimu? Ma ahallallahu lak, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagimu. Tabtaghi mardata azwajik, hanya gara-gara mencari keredoan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam dua riwayat, yang pertama Nabi mengharamkan madu karena ingin menggembirakan istrinya, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Demi kamu aku nggak akan minum madu lagi. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Yang kedua, penafsirannya adalah mengharamkan budaknya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Demi kamu aku tidak akan menggauli budakku lagi, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagimu? Hanya gara-gara mencari keredoan istri-istri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini kita jeda sebentar untuk azan. Silakan, kita akan lanjutkan masih pembahasan tentang beberapa teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ada berapa? Surat Abasa wa Tawalla. Nabi ditegur karena bermuka masam, berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Padahal yang dipalingkan, yang dicemberuti dan dipaling orangnya buta, tidak melihat, tapi Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kepada istri-istri Nabi, beliau mengharamkan sesuatu, sebetulnya bukan mengharam, tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, kepada umatnya, maka orang munafik pun mati masih disolati. Padahal sudah ada perintah Allah di surat At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Kamu memintakan ampun kepada mereka, orang-orang munafik, atau kamu tidak memintakan ampun kepada mereka, orang-orang munafik, sama saja. Bahkan intastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu memintakan ampun bagi mereka 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Menyolati itu kan memintakan ampun. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi itu pemimpinnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, meninggal, mati. Itu disolati oleh Nabi, ngimami Nabi. Dicegah oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ini kan sudah ada ayatnya. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu memintakan ampun kepadanya atau tidak kepada mereka, sama saja, nggak ada gunanya. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum.
kalaupun engkau memintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Orang munafik dianggap karena mereka itu sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau aku memintakan ampun 7 kali tidak diampuni, aku akan tambah lebih dari 70 kali supaya orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya maka Nabi itu yaitu dari azizun alaihi ma'anitum, sangat terasa olehnya penderitaan yang kamu rasakan. Terasa berat kalau ada orang itu masuk neraka satu saja. Kemudian ditegur di ayat 84-nya. Total ini sudah global. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan kamu sekali-kali sholat kepada salah seorang di antara mereka yang mati selamanya. Nah, itu total. Wala takum ala qabri. Jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan, memintakan ampun. Orang munafik nggak boleh Nabi SAW menyolatinya sejak saat itu. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Karena sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Setelah itu Nabi tidak pernah mensolati orang munafik. Sahabat yang lain silakan kalau mau sholat, tapi Nabi tidak mau. Kalau ada orang munafik yang mati, Nabi tidak akan mensolatinya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu di surat Al-Anfal dari ayat 67 sampai 69, ketika perang Badar dapat 70 tawanan perang. Nabi bermusyawarah kepada para sahabat, ini tawanan perang mau diapakan? Apakah mau dibebaskan atau mau dibunuh? Karena belum jelas hukum Islam waktu itu. Apakah mau dijadikan tebusan? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di antara mereka itu masih ada saudara kita. Semoga kita mintakan kepada Allah nanti bisa masuk Islam. Bisa masuk Islam. Jadi pendapat Abu Bakar dijadikan tebusan saja. Kalau ada yang berani menebus tawanan perang dikembalikan. Tapi ada harganya, tebusan tawanan perang. Lalu tanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu?" "Saya tidak setuju dengan Abu Bakar. Saya yang punya saudara silakan kasih ke saudaranya. Saudaranya Ali namanya Akil, saya kasihkan ke Ali. Saudaraku, saudaranya Umar bawa ke sini. Saudaranya Abu Bakar kasih ke Abu Bakar. Bagaimana? Sembelih, tebas lehernya. Eksekusi mati. Tapi Nabi SAW memilih pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata itu salah karena baru mendapat hukum tentang tawanan perang. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yaskhina fil ard. Tidak pantas seorang nabi itu punya tawanan perang yang dijadikan tebusan sampai dia punya kekuatan yang kuat di muka bumi ini. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghendaki keuntungan dunia tapi Allah menghendaki keuntungan akhirat. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ini sebagian dari penafsiran wa wada'na anka wizrak alladzi angqadha dhahrak. Baru kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh kami tinggikan sebutanmu, panggilanmu. Maka Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi sebutan kita. Setiap sholat 5 waktu itu pasti menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW.
tasyahud. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggikan. Bahkan diakui oleh orang di luar Islam. Ada buku yang mengurutkan manusia yang paling berpengaruh di seluruh dunia sejak awal sampai sekarang, maka 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad yang nomor 1, padahal pengarangnya orang non muslim. Diakui karena Al-Quran ini berjasa tidak hanya kepada orang Islam tapi juga kepada umat manusia secara keseluruhan. Wa wada'na wa rafa'na lakadzir, kami tinggikan, disanjung-sanjung namanya. Kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa rafa'na lakadzir fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan, al-usr itu ada alif lamnya. Alif lam artinya itu definitif. Fa inna ma'al usri yusra. Yusranya tidak ada alif lamnya. Makanya nakirah kalau dalam bahasa Arab yang alif lam itu ma'rifah, definitif. Kalau yang tidak ada alif lamnya nakirah, indefinitif. Yang definitif ma'rifah, tertentu, sudah jelas. Apa namanya? HP ini, maka bukan HP yang lain. Meja ini bukan meja yang lain. Berarti bendanya satu. Walaupun diulang yang dimaksud itu satu. Maka sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Dan setiap kesulitan bersamanya ada kemudahan. Berarti setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Banyak orang yang kalau dadanya sempit, sulit sedikit saja dia akan putus asa. Tapi kalau orang dadanya luas, lapang, sesulit apapun dia optimis. Pasti ada kemudahan. Betapa banyak orang yang punya kesulitan tapi justru menemukan kemudahan. Saya yang utuh seperti ini kalah. Dulu ada kakak kelas saya di Libya itu, namanya sungguh mengagumkan. Namanya Khairul Insan. Khairul Insan artinya sebaik-baik manusia. Padahal orangnya itu cacat, di kursi roda, gak bisa jalan. Kemana-mana digendong temannya. Berangkat kuliah didorong kursi roda. Mau naik lift digendong oleh temannya. Hafal Quran, punya keluarga, sekarang ngajar di pondok pesantren. Ada yang lebih lagi, ada yang buta, hafal Quran. Ada yang lebih susah lagi, tidak punya tangan, punyanya cuma kaki. Bisa ikut lomba renang. Saya yang punya tangan punya kaki saja tidak bisa renang. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada tukang becak, tapi anaknya juara di kampusnya, kuliah sampai doktor. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Membuat hidup kita itu optimis. Kemudian faida faragta, farag itu sesuatu yang tadinya berisi kemudian kosong, selesai. Kalau kamu sudah selesai melakukan setiap pekerjaan, maka cari kerjaan yang lain. Ada yang mengatakan, menafsirkan, kalau kamu selesai mengurusi duniamu, hartamu, pekerjaanmu, maka cepat-cepatlah kamu lari mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menafsirkan, setiap kamu selesai beribadah, amal kebaikan, lakukan ibadah yang lain.
yang bermanfaat, yang menjadikan Allah ridho kepadamu. Fa idza faragta fansub, jangan ada waktu yang terbuang sia-sia. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu mengharapkan, kamu berharap, kamu meminta, menyandarkan harapanmu. Maka inilah sebaik-baik tawakal. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi," kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, Allah akan memberikan rizki, menjamin rizkimu seperti burung. Taqdu himasun wa taruhu bitonan, pergi di pagi hari perut kosong, keroncongan, pulang di sore hari perut kenyang, bahkan membawa untuk anak-anaknya. Tapi tawakal, apakah burung itu selalu di sarangnya saja? Tidak, pergi, berusaha, bekerja, tapi menyerahkan, berdoa, mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang sekilas singkat ini dari pelajaran kita tentang surat Al-Nasrah, itu surat Al-Insyirah. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita ambil manfaatnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya hanya atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Hal min su'al, tafadhol. Tidak ada? Enggak ada, berarti kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.